Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu konsep evaluasi hasil belajar yang beranggotakan next. Kristina Apreliani dengan NPM dan nanti 6 Rahmat Bagus Wibowo dengan NPM 2120 30 30 70 dan saya sendiri Kiki Damayanti Mulyono 2120 30 30 92. Next. Yang pertama ada evaluasi belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. Menurut Nurgiantoro, menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan, dan ia menjelaskan bahwa evaluasi yang bersinonim dengan penilaian tidak sama konsepnya dengan pengukuran dan tes. Meskipun ketiga konsep ini sering didapatkan ketika masalah evaluasi pendidikan dibicarakan. Dikatakannya bahwa penilaian berkaitan dengan aspek kuantitatif dan kualitatif. Instrumen untuk menentukan kemajuan pendidikan dibanding dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurna pendidikan. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan. Tujuan evaluasi hasil belajar adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisien sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, dan metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Minimal terdapat 6 tujuan evaluasi dalam kaitannya dengan belajar mengajar. Keenam tujuan evaluasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Ada keterampilan antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Sebaliknya, tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi yang akan digunakan oleh seorang guru. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, psikomotor, dan afektif. Batas tersebut umumnya dieksplisitkan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Yang ketiga ada sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Yang keempat ada motivasi belajar siswa. Yang kelima menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Yang keenam menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Selanjutnya, adalah tujuan penilaian adalah untuk membantu belajar peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, menilai
efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan komunikasi dan melibatkan orang tua peserta didik. Sementara itu, Sittenden tahun 1994 mengemukakan tujuan penilaian assessment purpose adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang belum dikuasai. Yang ketiga ada finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Yang keempat ada summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah fungsi evaluasi hasil belajar. Dalam proses pengembangan sistem pendidikan, evaluasi berfungsi untuk yang pertama, perbaikan sistem, yang kedua, pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Dalam bahasan yang lebih luas tentang fungsi evaluasi, maka beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sampai mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga, secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Yang keempat, secara administrasi, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik itu sendiri. Kemudian syarat-syarat evaluasi. Yang pertama, kesahihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahihan hasil evaluasi meliputi faktor instrumen evaluasi itu sendiri, faktor-faktor administrasi evaluasi dan penskoran, faktor-faktor dalam respon-respon siswa. Kemudian keterandalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut: panjang tes, sebaran skor, tingkat kesulitan tes, objektivitas. Kemudian kepraktisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan mengadministrasi. Yang kedua, waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi. Kemudahan men-skor, kemudahan interpretasi dan aplikasi, tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen. Selanjutnya, bentuk evaluasi hasil belajar ada tes subjektif, dan tes objektif. Tes subjektif terdiri dari uraian bebas dan uraian terbatas. Tes objektif terdiri dari tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes melengkapi jawaban atau jawaban singkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rekan saya dipersilakan.
Untuk selanjutnya ada teknik evaluasi hasil belajar. Teknik dan evaluasi hasil belajar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Yang dimaksud dengan tes adalah cara yang dipergunakan atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi. Nilai mana yang dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes sendiri. Fungsi tes tersebut satu, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Untuk fungsi yang kedua, tes digunakan sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Selanjutnya ada penggolongan tes. Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes tersebut, alat pengukur perkembangan belajar peserta didik tes dapat dibedakan menjadi 6 golongan. Yang pertama ada tes seleksi, dikenal sebagai ujian saringan atau ujian masuk. Kedua, tes awal. Tes awal sering dikenal dengan istilah pretest. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Jadi, tes awal atau tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Karena itu, maka butir-butir soalnya dibuat yang mudah-mudah. Ketiga, ada tes akhir. Tes akhir sering dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Yang keempat ada tes diagnostik. Tes diagnostik bertujuan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, di mana tahap awal diberikan tes formatif untuk mengetahui ada tidaknya bagian yang belum dikuasai. Tahap kedua dibuatkan butir-butir soal yang lebih memusat pada bagian tersebut untuk dapat mendeteksi bagian mana pada pokok bahasan atau subpokok bahasan yang belum dikuasai. Tiap unit dibuatkan beberapa soal yang tingkat kesukarannya relatif rendah. Tujuannya agar dapat diketahui bahwa unit tertentu belum dikuasai sehingga soal-soal tidak dapat diselesaikan meskipun soalnya mudah. Yang kelima ada tes formatif. Tes formatif dilaksanakan saat pembelajaran sedang berlangsung. Tes formatif biasanya mengacu pada kriteria tertentu sehingga tercapainya tujuan. Sedangkan pada tes penempatan mengacu pada norma tertentu sehingga norma kelompok. Seperti norma kelompok. Yang keenam ada tes sumatif. Tes sumatif merupakan tes yang diberikan pada pokok akhir bahasan, akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang atau program tertentu. Tujuan dari tes sumatif adalah untuk memberikan nilai yang menjadi dasar penentuan kelulusan atau memberikan sertifikat kepada siswa. Next. Teknik kedua ada teknik non-tes. Untuk teknik non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik
tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain. Yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan pengamatan secara sistematis. Teknik non-tes sendiri ada wawancara, kuesioner, skala, observasi, studi kasus, dan sosiometri. Next. Selanjutnya, diagnosis kesulitan belajar psikologi pendidikan. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Hambatan-hambatan ini ada yang bersifat neurologis, psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis. Satu hambatan yang bersifat neurologis adalah akibat tidak berfungsinya otak. Kedua, hambatan psikologis adalah akibat terganggunya psikologis atau kejiwaan. Ketiga, gangguan sosiologis adalah akibat terganggunya hubungan interaksi dengan lingkungan. Yang terakhir, hambatan fisiologis adalah akibat adanya gangguan fisik sehingga menimbulkan kesulitan belajar peserta didik. Next. Secara garis besar, faktor-faktor menyebabkan timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yakni satu ada faktor intern peserta didik. Faktor intern yang pertama yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kemampuan intelektual. Yang kedua ada yang bersifat efektif atau ranah rasa, antara lain seperti memiliki emosi atau sikap yang labil atau kedua-duanya. Yang ketiga, ada yang bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti memiliki kekurangan pada alat pendengaran dan penglihatan. Faktor yang kedua ada faktor ekstern peserta didik. Faktor ekstern peserta didik meliputi lingkungan keluarga, contohnya keluarga yang broken home, ekonomi keluarga yang tidak mendukung. Faktor yang kedua ada lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya wilayah tempat tinggal yang kumuh atau sebaliknya, sehingga lingkungan masyarakat banyak aktivitas hura-hura, teman gaul yang nakal. Yang ketiga ada lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan lokasi sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan fasilitas sekolah yang tidak menunjang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya ada diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar ringan biasanya dijumpai pada peserta didik yang kurang perhatian di saat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, kesulitan belajar sedang dijumpai pada peserta didik yang mengalami gangguan belajar yang berasal dari luar diri peserta didik. Misalnya faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, pergaulan, dan sebagainya. Yang ketiga, kesulitan belajar berat dijumpai pada peserta didik yang mengalami ketunaan pada diri mereka. Misalnya tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunawicara, atau yang sebagainya. Next. Yang selanjutnya ada cara agar dapat mendiagnosis belajar secara bijaksana dan efisien. Yang pertama, mengetahui berbagai kemungkinan yang beralasan atau reasonable tentang faktor-faktor yang mungkin merupakan penyebab kesulitan belajar. Yang kedua, mengetahui cara menemukan secara efisien manakah faktor-faktor yang sebenarnya atau yang paling penting atau dominan di antara kemungkinan-kemungkinan penyebab tersebut. Next. Yang selanjutnya ada ciri-ciri umum anak lamban belajar. Yang pertama, fisik.
Pendengaran dan penglihatan adalah dua fungsi alat indera yang banyak berperan dalam belajar. Bila salah satunya atau kedua-duanya tidak berfungsi secara normal, maka akibatnya anak akan mengalami kesulitan untuk memahami informasi yang diterimanya. Yang kedua ada perkembangan mental. Anak yang mengalami luka sewaktu proses kelahiran karena terjepit oleh dinding rahim ibu, sehingga anak kekurangan oksigen, hal ini akan berakibat fatal pada otaknya. Begitu juga anak yang sering mengalami kejadian-kejadian yang traumatik dalam kehidupannya akan membuat dia menjadi anak yang penakut, pemalu, merasa was-was, selalu curiga, kasar, tidak bersahabat. Yang ketiga, sosial, di mana perasaan-perasaan tertekan tersebut mempengaruhi perlakuannya dalam proses pembelajaran. Selain itu, faktor latar belakang pendidikan yang dimiliki orang tua mereka juga berpengaruh yang dapat mengakibatkan anaknya lamban belajar. Next. Yang selanjutnya ada langkah-langkah melaksanakan bimbingan kesulitan belajar. Yang pertama, identifikasi kasus. Dalam mengenal dan memahami kasus dapat digunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara dengan kasus atau dengan pihak lain, observasi, dan studi dokumenter. Yang kedua, diagnosis. Tujuan melaksanakan diagnosis adalah untuk menganalisis makalah dan latar belakang kesulitan masalah. Yang ketiga, pemberian bantuan atau treatment. Guru BK atau konselor dalam wali kelas mengadakan temu ramah dengan orang tua kasus untuk membicarakan tentang solusi yang akan dilakukan terhadap permasalahan kasus. Yang keempat ada evaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan pemberian bantuan atau treatment. Yang kelima ada tindak lanjut atau follow up. Sesuai dengan perihal kasus yang telah dibicarakan di atas, perlu pantauan secara terus-menerus. Diharapkan perubahan ke arah positif yang selama ini telah diperoleh tetap berjalan dengan baik. Next. Sekian presentasi dari kami. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, mohon raise hand. Kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada Mas Yahid, bisa ini pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Syed Maruf Amir, NPM 21103030. Izin bertanya, tadi kelompok menyaji menjelaskan bahwa pada jenis tes diagnosis, jika hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa tingkat penguasaan peserta didik yang sedang diperiksa itu termasuk rendah, maka harus diberi bimbingan secara khusus agar mereka dapat memperbaiki tingkat penguasaannya terhadap mata pelajaran tertentu. Nah, bagaimana mekanisme bimbingan secara khusus tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Syahid. Selanjutnya, kepada Mbak Ira, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya Ira Destiani dengan NPM 2120303036. Izin bertanya, di PowerPoint dijelaskan bahwa kesulitan belajar ada karena faktor eksternal seperti lingkungan keluarga. Bagaimana cara pendidik agar bisa membuat anak tersebut semangat belajar walaupun keluarganya tidak mendukung untuk belajar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ira. Selanjutnya kepada Mbak Mirza, pertanyaannya kami persilakan. Oke, baik, karena ketiga pertanyaan sudah diberikan oleh kepada 3 penanya, kami mohon untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sahid. Diagnosis itu merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu, serta penyebabnya. Hasil dari diagnosis dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Tindak lanjut dari diagnosis ini disesuaikan dengan aspek yang dinilai pada asesmen diagnosis. Tindak lanjut pembelajaran mencerminkan tindakan yang relevan dengan kondisi setiap siswa, akomodatif sekaligus fleksibel. Dengan tes asesmen diagnosis, memiliki karakteristik diantaranya memiliki variabilitas yang rendah dan waktu pengerjaannya yang fleksibel, disertai interpretasi dan rancangan tindak lanjut. Soal yang diberikan boleh dalam bentuk select response beralasan, kemudian mendeteksi kesulitan belajar siswa dan bukan untuk menguji siswa lulus atau tidak lulus. Analisis sumber kesalahan atau kesulitan siswa, ketidakjujuran siswa, mengaburkan hasil diagnosis dan interpretasinya. Bagaimana Mas Sahid, apakah menjawab? Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ira Destiani. Pada hakikatnya, orang tua merupakan madrasah utama bagi seorang anak dalam mendapatkan pendidikan. Sementara itu, guru dan sekolah merupakan madrasah lanjutan bagi para murid. Pendidik dapat membantu dengan cara memberikan saran atau masukan yang bersifat positif dan informatif pada orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin melihat kegagalan anak-anaknya di masa sekarang atau mendatang. Guru berkewajiban untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan dukungan yang memadai terhadap berbagai hal yang dapat orang tua lakukan, sekaligus menjelaskan manfaat dukungan mereka terhadap anak dan murid dalam proses belajar. Apakah pertanyaannya sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Ira. Baik, untuk menjawab pertanyaan Mbak Mira, perlu diketahui bahwa nilai jelek di sekolah bukan berarti anak tak pintar. Cerdas tidaknya seorang anak tak bisa dilihat hanya dari nilai akademisnya saja di sekolah. Ini karena setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, maka tidak ada anak yang disebut bodoh hanya karena nilai di sekolahnya jelek. Seorang ahli kecerdasan multiple dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, Thomas Armstrong mengungkapkan anak memiliki kepintaran yang berbeda-beda. Thomas menjelaskan bahwa dalam teori multiple intelligence terdapat 8 jenis kepintaran anak. 8 jenis itu adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan gerak tubuh,